Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Jul kabarnya Jul? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Kamu sendiri gimana? Sehat sih, Sehat alhamdulillah. Kalau ya. nggak sehat kita nggak ketemu di sini dong. Iya, siap. Untuk teman-teman sendiri sehat ya, serta yang lain. Sehat kok, sehat. Sehat, alhamdulillah ada yang menjawab. Gimana kesibukannya apa nih? Ya, sibuk menganggur. Pokoknya aku Betul. capek ya. Capek daripada bekerja lebih capek nganggur. Iya. Aduh, ini kita gimana nih? Ini mau nunggu teman-teman lagi. Mungkin apa ya? Habis selesai makan siang kali ya, nunggu makan siang. Hah? Oh iya, ini kan puasa ini ya. Ramadan, Oh, Ramadan. iya. Mungkin bagi yang di Indonesia juga Baru selesai masih terawih. layah. Oh, habis terawih. Habis terawih. Masih istirahat. Perutnya kenyangan Iya. gitu ya. Oh, di sini kenyangnya tadi pagi. Jam 6. Ya, selamat datang yang baru join. Selamat hadir di kajian sore hari ini. Selamat sore waktu Jerman, selamat malam waktu Indonesia. Ada yang dari Indonesia juga ya di sini, serta dari Mas Adam sendiri. Ya, dari Indo. Itu namanya. Datang ada Assalamualaikum Albi, Assalamualaikum Amalia, Assalamualaikum Amir, Assalamualaikum Citra, Assalamualaikum Helmi, sebut satu-satu aja nggak apa ya? Hisham. Assalamualaikum Hilal, Assalamualaikum Hisham, Assalamualaikum Irfan, Assalamualaikum Lulu, Assalamualaikum Rizka, Assalamualaikum Rufaida, Assalamualaikum Vicenza, Assalamualaikum Vina. Alhamdulillah ya, jadi bisa ketemu semoga lagi. Ya, jadi ngumpul lagi lah di majelis kajian kita bareng DT sore hari ini. Semoga kajian ini nanti materinya bisa jadi motivasi kita lah ya. Yes. Kebetulan nih, gimana materinya nih? Ngomong-ngomong soal tema kajiannya. Ya. Ini teman-teman mungkin udah baca kali ya di pamfletnya tentang membangun keluarga harmonis dan bahagia. Wah, mungkin bingung nih ya, membangun keluarga harmonis. Ya, membangun kan ya dari awal gitu loh. Jadi kita mungkin yang anak-anak muda istilahnya kita membangun keluarga gitu. Ya. Mungkin yang masih abu-abu tentang aduh gimana ya, aku masih umur segini tapi apakah materi ini relate gitu loh, cocok buat kita. Padahal justru ini ilmu yang kita butuhkan sebetulnya buat persiapan kita bagaimana nanti untuk berumah tangga ya. Sepertinya Ustadznya tadi barusan masuk dulu. Sapa dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di forum Zoom ini. Gimana ya? Salam kenal, saya Zulfikar Abdul Fatah, perwakilan dari IMTRI. Saya Noval, perwakilan ya, saya Mulyadi. Sehat, Kang Noval. Sehat. Ustadz, sehat Ustadz. Alhamdulillah, maaf nih, lewat 2 menit di jam saya. Selesai tarawih di sini. Oke. Siap. Kita juga masih basa-basi sih Ustadz, masih menyapa teman-teman yang baru hadir juga. Oh iya. Ya silakan disapa-sapa dulu. Saya siapin materi dulu sebentar, ngeluarin file dulu. Sebentar ya. Ya silakan dilanjut. Gimana nih? Mungkin teman-teman nanti nyusul kali ya Jul. Untuk kita buka dulu nih sekarang nih. Boleh. Udah. Mungkin udah waktunya ya. Iya, daripada nanti mundur-mundur. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi. Selamat berjumpa lagi di majelis ilmu ini yang insya Allah berkah. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Perkenalan dulu kali ya Jul. Ya, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Fatarani. Biasa dipanggil Noval. Saya di sini menjadi moderator bersama saya Zulfikar Abdul Fatah, biasanya dipanggil Zul atau Jul. Saya juga menemani saudara Noval menjadi moderator. Saling teman-temanan ya? Saling teman gitu. Karena kita teman ya?
karena kita teman. Siap. Terus mungkin sebelumnya saya bacakan dulu susunan acara pada hari ini. Tadi jam 15.15 sampai 15.30 waktu Jerman kita ada open gate. Terus setelah itu 15.30 sampai 15.35 ada pembukaan dari kami. Terus selama 5 menit, selanjutnya ada tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita, saudara Hilal. Sudah ada ya Hilal tadi ya? Oh, sudah ada. Iya. Oke, alhamdulillah. Sudah. Terus selanjutnya kita masuk ke materi kajian yang insya Allah akan dibawakan selama 45 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab sekitar 15 menit ya. Tapi mungkin nanti misal pertanyaannya ada yang banyak, mungkin kita bisa verlängert alokasikan waktunya ya. Jadi nggak cuma 15 menit, tapi tambah jadi 20 atau 25 menit karena banyaknya pertanyaan. Mungkin dari teman-teman udah menyiapkan pertanyaan banyak nih seputar materi ini ya. Terus selanjutnya 5 menit kita nanti ada pengenalan program dari Darut Tauhid itu sendiri. Terus setelah itu 5 menit untuk doa dari yang dipimpin oleh Ustadz Mulyadi. Mungkin nanti insya Allah ya. Terus setelah doa ada kuis dari kami, dan kalau misalnya Ustadz sudah ingin istirahat atau Kang Adam udah mau istirahat atau Kang Dadan juga mau istirahat, silahkan. Terus setelah itu baru penutupan dari kami sendiri. Ya betul. Jadi itulah susunan acara yang telah dibacakan oleh saudara Noval. Yang pertama kita menuju ke acara pertama, yaitu pembukaan yang insya Allah akan kita buka oleh saya sendiri dengan bacaan surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembukaan suratul Al-Fatihah tadi bisa menjadikan berlangsungnya acara ini, kajian ini menjadi berkah dan ilmunya juga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita langsung aja acara kedua, yaitu tilawah Al-Quran dari saudara Hilal. Waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya.
Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah kita telah mendengarkan bacaan lantunan ayat kursi Al-Quran yang sudah dibacakan oleh saudara Hilal, yang mungkin saya bisa ringkas sedikit tadi. Mungkin itu sebuah kiasan gimana ya, kita sebagai seorang mukmin harus memilih pasangan itu bukan melihat derajat dia di dunia itu apa gitu. Jadi mungkin di mata Allah itu apa, mungkin dia tuh orang biasa, tapi sebenarnya dia tuh orangnya berilmu dan dia tuh soleh dan solehah ya gitu. Biar kita nggak tersesat untuk memilih jodoh yang mana ntar bisa jadi apa ya, bisa membawa kita ke jalan yang salah juga gitu. Oke. Baik. Semoga bisa mencerahkan dan apa ya, mewakili materi pada hari ini. Baik. Selanjutnya mungkin apa sih, teman-teman masih pada kuat kan ya puasanya? Insya Allah yang di Jerman masih berapa jam lagi nih? Masih 5 jam lagi. Insya Allah. Cuman pernah nggak sih Jul ngerasa kayak misal kangen nih kayak puasa di Indo kan lebih bentar ya. Kalau di Jerman kan setiap hari aja nambah tuh waktu itu. Betul. Gimana Jul? Ada cara ngobatin kangen gitu nggak sih? Rindu gitu? Rindu ya? Aku punya tips nih. Gimana nih? Obatnya rindu adalah bertemu. Sedangkan ngabarin adalah vaksinnya. Oke. Bukan ninggalin atau ngelupain. Wah, siap. Nah, daripada kita rindu-rindu mulu nih, mending kajiannya Ustadz Mulyadi kita dengerin. Siap. Baik. Untuk Ustadz, udah siap? Insya Allah? Siap. Mantap ini dari Jerman pantunnya. Baik, untuk teman-teman mungkin juga udah siap ya mendengarkan buku catatannya juga mungkin udah dipersiapkan. Baik, selanjutnya langsung aja kita ke materi. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukuran yang milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, tauladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, di mana Imtri ya? Atau Imtri itu nama ini? Ya, pokoknya mah di Jerman ya. Alhamdulillah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kang Zul sama, maaf satu lagi. Noval, Kang Zul sama Kang Noval ya. Sehat-sehat, dan mungkin teman-teman semua yang ada di Jerman, sudah ada 22 yang tergabung. Semoga Allah mengkaruniakan kita di malam bulan Ramadan ini. Di sini sudah malam, di sana masih sore ya. Malam bulan Ramadan ini malam penuh berkah, rahmat dan ampunan Allah, sehingga kita termasuk kepada orang yang mendapatkan kasih sayangnya, ridhonya, dan ampunannya, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Saya kira ini kan materinya minta tentang keluarga ya. Saya kira sudah pada berkeluarga. Kelihatannya calon berkeluarga semua ya. Tapi tidak apa-apa. Menarik tadi yang dibacakan Hilal ya, bahwa dalam memilih jodoh itu wala abdun mu'minun khairum bim musyrikatin walau ajabatkum. Seorang wanita yang beriman itu lebih baik dari orang yang musyrik, sekalipun orang yang musyrik itu kalau ajabat. Wala abdun mu'minun ya. Abdun itu seorang hamba sahaya. Mungkin lebih diartikan seorang hamba sahaya, budak hitam legam, itu lebih baik, lebih mulia, lebih terhormat di sisi Allah daripada seorang kafir, walau ajabatkum, walaupun orang kafir itu sangat menakjubkanmu, gitu ya, sangat menarik hati, begitu, lebih baik seorang mukmin yang beriman. Nah, itu yang tadi dibacakan di sarinya ya, surat Al-Baqarah
dibacakan Allah hilal tadi. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya izin share screen ya, supaya materinya bisa dilihat juga beberapa tampilan. Judulnya adalah, cek, ya. Judulnya adalah Membangun Keluarga Harmonis dan Bahagia. Ini yang saya terima dari Kang Adam ya, materinya mintanya tentang keluarga harmonis. Mudah-mudahan jadi bekal bagi yang akan berkeluarga, menjadi kekuatan dan yang keluarga juga Kak Ustadz. Ada yang sudah berkeluarga juga, nah berarti bekal juga dalam berkeluarga ya. Nah baik, kita mulai. Kenalan dulu ya. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلا لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا كن أنت تزدد جمالا. Ya boleh tepuk tangan dulu ya di rumah masing-masing. Baik, karena kita akan membahas tentang keluarga harmonis. Itu perkenalannya ya. Nama saya Mulyadi Al-Fadil. Kalau satu waktu bertemu lagi silaturahmi, Masya Allah ini dengan teknologi jauh di Jerman sana dengan saya di Bandung, ini bisa silaturahmi ya. Alhamdulillah. Kalau saya Mulyadi Al-Fadil, saya di Darut Tauhid, tadi sudah dikenalkan. Nah, itu masih slide lama. Yang baru saya sekarang megang pendidikan tinggi ya. Sekarang sedang merintis perguruan tinggi di Darut Tauhid. Baru 1 tahun kurang lebih. Dulu merintis sekolah dari tingkat SMK buat 2009, kemudian 2011 SMP, 2013 SMA, emang gak berurut ya. Terakhir SD 2017 ya. Sekarang lengkap dari TK sampai SD sudah ada di Darut Tauhid. Dan sekarang sedang berbuat perguruan tinggi. Alhamdulillah sudah ada mahasiswa satu angkatan ya, 2020 kemarin kita mulai. Baik, kita lanjut kepada materi kita tentang bagaimana membangun keluarga ini ya. Nah, dalam Islam berkeluarga itu bukan hal yang sederhana. Berkeluarga itu membutuhkan segenap perhatian ya. Kenapa? Satu, kita pahami dalam Islam berkeluarga itu berkonsekuensi dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya urusan dunia, tapi akan ke bawah sampai ke akhirat. Jadi kalau di dunianya enggak benar, keluarganya tidak harmonis, berantakan, resikonya, konsekuensinya terbawa sampai akhirat. Nah, maka dalam Islam berkeluarga ini sesuatu yang sangat penting dan berkonsekuensi dunia akhirat. Yang kedua, keluarga adalah komponen masyarakat terkecil. Sehingga kalau keluarga bahagia, akan timbul masyarakat yang bahagia. Ya. Jadi masyarakat keluarga itu adalah masyarakat terkecil. Di situ ada anggota masyarakatnya. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Ya, mungkin ada pembantu. Kalau ada pembantu di rumahnya, ada kakek neneknya. Itu adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat akan baik dibangun dari keluarga-keluarga yang baik. Dan keluarga yang baik itu juga melahirkan masyarakat yang baik. Ya, itulah keluarga baik sama dengan lingkungan yang baik. Saya agak sedikit berteori, ya ini ada penelitian Foreign Isaac tentang cara keluarga bahagia. Kenapa saya ngambil ini? Karena teman-teman di Eropa sana ya, dia seorang meneliti di Eropa tentang bagaimana keluarga-keluarga yang bahagia yang bisa bahagia bertahan di atas 15 tahun. Ya, mungkin bagi orang Eropa sana, nggak biasa. Setahu saya,
mereka kadang-kadang ya banyaknya berkumpul sama-sama tanpa ikatan pernikahan. Begitu sudah punya anak satu, sudah punya gede, baru mikir, kapan kita nikah? Akhirnya baru nikah tuh ya. Nah, Islam tidak demikian. Islam justru gerbang dari berkeluarga ini adalah lewat pernikahan. Ya, tutup dulu sebentar, cerita dulu pernikahan. Ya. Nah, jadi gerbangnya adalah lewat pernikahan. Seseorang dalam Islam itu disebut nisfuddin, ya, setengah agama. Jadi bagaimanapun, misalkan Kang Zul ini jungkir balik, Kang Nopal belum nikah juga kan? Jungkir balik begitu ibadah, nggak bisa ngejar kami yang sudah berkeluarga, setengahnya, gitu ya. Itu nisfuddin. Jadi membutuhkan segenap perhatian, segenap kesiapan. Nah, oleh karena itu harus disiapkan jauh sebelum keluarga ini dibangun. Ya, dari mana? Dari mulai membangun keluarga itu, dari mulai bagaimana kita menyiapkan keluarga yang terbaik. Maaf, saya tutup dulu videonya sebentar. Saya masukin dulu kamera. Pantasan agak buram wajah saya. Ternyata kameranya salah ini. Sebentar. Nah, sekarang lebih cerah kan? Aduh, tadi wajah saya jadi buram begitu. Cerah banget. Ya, maaf, saya lanjutkan ya. Nah, jadi penelitian Floren Isaac ini meneliti keluarga-keluarga yang bisa bertahan lebih dari 15 tahun. Ya. Kalau teman-teman mahasiswa kan kita agak akrab dengan penelitian ya. Kebetulan saya juga mahasiswa dan sedang S3 di UPI, ambil program doktor pendidikan karakter. Kita akrab dengan penelitian ya, banyak nulis artikel, nulis jurnal, dan penelitian itu penting dalam sebuah akademik ya, dalam bidang akademisi. Dan Floren Isaac ini sebuah disertasi doktor beliau meneliti tentang keluarga-keluarga yang bertahan di atas 15 tahun. Nah, beliau berkesimpulan ada 8 ya. 8 cara agar keluarga bahagia. Kita lihat satu persatu ya, dan saya hubungkan dengan Islam tentunya. Kita teori bisa ngambil dari mana saja, tapi teori Islam ini teori yang paling lengkap ya. Satu, kata beliau, keluarga itu akan bahagia, harmonis kalau memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan rumah tangga walau bagaimanapun berat dan besarnya cobaan rumah tangga. Nah, jadi dari mulai komitmen ya, apalagi yang belum nikah, nanti berkeluarga, bangun mulai dari komitmen. Komitmen ini dalam bahasa Quran itu disebut dengan al-mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat. Ya, nah yang hadir ada yang sudah nikah juga ya. Nah, biasanya ketika sudah nikah itu baca sigoh ta'liq ya. Sigoh ta'liq itu perkataan janji, sigoh ya. Sigoh itu ungkapan, ta'liq itu ikatan, mengungkapkan janji, dan di situ disebutkan bahwa al-mitsaqan ghalidha, ikatan janji yang kuat itu adalah bagian dari upaya membangun keluarga. Jadi keluarga ini terbangun lewat ikatan yang sangat kuat, yang dibangun oleh kesadaran komitmen. Betapapun nanti akan berat dan besarnya cobaan. Mungkin kalau rindu ke Indo, ya orang Indo di Indo mah, Indo itu kalau ada orang Sunda nggak? Ya, itu bukan incu domba, gitu ya. Incu domba itu cucu domba. Kalau rindu ke Indonesia begitu, ujiannya mungkin di sana akan lebih berat gitu ya. Ujiannya di Jerman sana lebih berat begitu, karena mereka banyak yang tidak punya iman, walaupun banyak juga yang beriman, banyak juga kaum musliminnya, tapi lebih banyak yang tidak beriman, akan banyak ujian. Nah, ujian pada keluarga-keluarga yang bisa bertahan ternyata dari berbagai ujian ya, itu ternyata berangkat dari bagaimana kuatnya komitmen ini. Betapapun cobaannya banyak ya. Apa di Indonesia tidak banyak tuh? Banyak ya. Jadi seorang suami itu bisa berpaling gara-gara nonton sinetron terus.
Karena di sinetron mah muda terus dan cantik terus, sementara istrinya kan bertambah usia dan bertambah tua. Ya, apalagi kalau ibu-ibu itu, maaf ya kalau ada ibu-ibu di sini, itu kalau di rumah itu nggak pernah dandan katanya. Ya, jadi kalau malam pagi mau kondangan, jadi pagi seperti ratu, segala dipakai, ya. Kemudian pulang ke rumah ganti pakai daster, kemudian sore seperti pembantu, dan malam seperti hantu. Karena segala dipakai, ya, muka pakai ini ke sini pakai bengkuang, itu kencur, timun, segala dipakai. Nah, tentu ini berangkat dari komitmen. Satu ketika saya kedatangan nih, Kang Nopal, ya, seorang ibu yang curhat, Pak Ustadz, saya mau curhat. Emang kenapa, Bu? Suaminya galak? Enggak. Suaminya suka marah? Ya, kadang-kadang kalau marah. Tapi kenapa Ibu datang ke sini? Ini katanya suami saya. Makin tua, ngoroknya makin keras. Ya, terus apa? Kenapa Ibu datang ke saya? Saya minta doa, Ustadz, supaya ngoroknya tidak keras. Saya susah, ya, cari di hadis, di Quran, apakah ada doa supaya tidak ngorok? Nggak ada. Masa Allahumma cekik saja gitu ya, suruh dicekek sama si ibu, kan nggak ada, ya. Nah, ini aja Bu, doa umum, ya Allahumma ini a'udzubika mimma uhdiru wa ughadiru. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa yang datang dan yang membahayakan. Tempel di tenggorokannya. Seminggu kemudian ketemu, gimana Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Ngoroknya berkurang sekarang. Kentutnya yang gede. Wah, gitu ya. Kalau gitu, doanya pindah ke bawah. Nah, seorang ibu menerima, karena komitmen menerima kondisi seperti itu, maka itu adalah bagian dari al-mistaqon. Pun sebaliknya, ya. Mungkin kalau nanti awal nikah sih, insya Allah, awal nikah mah masih indah-indah, ya. Masih senang, masih muda, masih pada gagah. Tapi udah lama-lama itu berkurang. Ya, sampai seorang suami itu lihat istri, kalau waktu nikah mah dulu langsing gitu, menarik, kok sekarang tidur nggak jelas, ya. Muka juga nggak jelas, lagi tersenyum atau lagi menangis, gitu ya. Tapi seorang suami menerima kondisi istrinya dengan segala kekurangannya, itulah jihad dalam rumah tangga. Itulah komitmen. Baik, kita lanjutkan. 2, berkeluarga itu harus punya realistis, ya. Nah, ada keinginan dan harapan suami. Saya tanya dulu, boleh unmute deh yang mau jawab, atau MC aja ya, yang berdua, Nopal sama Jul. Kalau sebagai calon suami, ya, yang akan beristri, kira-kira harapannya ingin istri seperti apa? Yang pasti solehah dan apa ya, mau menerima apa adanya dan mau menerima apa adanya diri saya dan keluarga saya. Oke, solehah, mau menerima apa adanya. Dan ya, di jalan yang lurus itu. Di jalan yang lurus, oke. Nopal. Ya. Aduh. Mungkin tambahan ini Ustadz, berilmu, berarti jadi ini apa, bisa mengajarkan anak-anak, terus juga betul, untuk diskusi dengan suami pun masih bisa gitu. Jadi kayak ada timbal balik satu sama lain. Punya ilmu, punya keterampilan gitu ya. Betul. Istri pintar masak, pintar nyuci, gitu, ngepel. Kalau genteng bocor dia bisa naik sendiri, gitu. Gantian Ustadz tadi benerinya. Air rusak dia bisa turun ke sumur sendiri, gitu. Kalau misalkan susah listrik mati, dia bisa naik ke tiang listrik. Nah, kurang lebih itulah harapan calon suami, ya. Bisa begitu kan? Nah, keinginan dan harapan calon istri. Ada ibu nggak di sini, ada akhwat nggak? Tapi kurang lebihnya ideal juga, ya. Ingin suaminya itu yang ganteng, yang gagah, yang tidak jauh-jauh kerjanya dari rumah, yang tidak kekerasan dari rumah tangga, yang gajinya gede, yang usahanya banyak, yang uangnya melimpah, ya, mobilnya baru, dan tiap hari pulang nggak pernah kerja lembur. Nah, itu keinginan. Tapi
Kalau nanti ternyata menikah, harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka harus punya realistis. Ya, khususnya yang udah nikah ya, misalkan di sini ada yang udah nikah, maka harus realistis. Kita harus merubah harapan sesuai kenyataan. Ya, itu kenapa bapak-bapak banyak yang berpaling, karena dia melihat memiliki harapan tinggi tapi tidak tercapai, atau ketika dilihat yang lain. Dan kalau kata orang Indonesia ada pepatah, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Lihat orang lain lebih tertarik. Suatu ketika datang kepada seorang saya, ya Syekh, dulu istri saya itu cantik, tapi sekarang nggak menarik lagi bagi saya. Kenapa ya Syekh? Kata Syekh, bukan istrimu yang tidak cantik, matamu yang nggak dijaga. Kayak gitu ya. Karena setiap melihat orang lain jadi kepikiran tuh. Dan itu yang harus dirubah. Rubah sesuai kenyataan. Inginnya yang cantik, yang tinggi. Oh, ternyata takdirnya dapatnya yang biasa saja. Nah, itu terima. Karena jodoh ini misteri. Dan jodoh ini klop-klopan. Ya, klop-klopan itu bagaimana Allah menentukan, sebagaimana dalam Quran itu, yang sepupu. Ya, sepupu itu yang azaniyatu wazani, ya, orang pezina diketemukan dengan pezina lagi, seorang beriman dengan beriman lagi, seorang munafik dengan munafik lagi, ya, itu artinya bahwa Allah akan mempertemukan sesuai dengan bagaimana diri kita. Jadi ada yang saya ingin nikah sama yang soleha, yang hafizah Quran. Bapak sudah hafal berapa juz ingin nikah sama hafizah? Ya, saya baru hanya saja sama Al-Falaq. Kelihatannya agak susah ya, karena tidak seimbang nantinya, tidak cukup. Nah, tapi kalau nanti sudah nikah, maka kita harus merubah harapan sesuai kenyataan. Kalau ternyata tidak sesuai yang diharapkan itu, kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita, harus diturunkan. Nah, yang tidak sesuai ini, inilah yang mengakibatkan dalam rumah tangga nanti terjadi percekcokan. Ya. Jadi jodoh ini Masya Allah misteri lah gitu ya. Ya inginnya si A, nikahnya si B. Ini menarik, Bang Nopal ya. Saya pernah dengar ketua sebuah khutbah nikah, pada agak sering khutbah nikah juga. Satu ketika ada yang nikah, ini udah lama tahun 2000-an awal tuh, dulu. Menikah itu dengan pestanya itu sampai 3 hari 3 malam, 4 miliar menghabiskan. 3 bulan kemudian bilang, Pak Ustadz, yang kemarin nikah itu sekarang sudah cerai. Coba, 4 miliar, 3 hari 3 malam, 3 bulan sudah cerai lagi. Jadi ada yang nikahnya sampai di Masjidil Haram, akadnya di Masjidil Haram, nikahnya berhari-hari, tapi cerainya di kafe. Ya, nikah di Masjidil Haram, cerai di kafe, coba ya. Ada yang nikah di masjid yang sederhana, masjid kecil, tapi awet, tapi bahagia sampai kakek nenek, ya. Jadi satu ketika ada sepasang kakek nenek yang nostalgia, nostalgia ya, bukan nostalgia. Mereka berangkat ke satu kantor untuk makan soto, ya, makan soto dan makan sop iga. Wah, coba kakek nenek makan sop iga ya. Tapi karena ketika dulu ketemuan, ya, cinta pertamanya gitu di kantor tersebut, di kantinnya, kan datang ke kantin itu bersama-sama berdua, tapi mesennya sop buntut, karena soto sebenarnya nggak ada sop buntut aja, mesen sop buntut berdua, tapi mesennya satu mangkok, ya. Datanglah seorang pemuda yang kebetulan kerja di perusahaan itu, ya. Kayak, Nek, kenapa mesennya satu? Cukup satu aja, Nak. Kayak, Nek, saya ini karyawan di sini, saya bisa belikan masing-masing satu mangkok lagi. Jangan. Kenapa, Kek? Saya manajer malah di sini. Saya bahkan bisa beliin semua. Ini khusus untuk kakek nenek, saya akan bayarin, saya akan belikan lagi selain yang sudah dipesan. Jangan. Kenapa? Saya mau berbuat kebaikan, nggak boleh. Jangan. Ya kenapa, Kek? Itu giginya dipakai si nenek, jadi biar nenek dulu yang makan. Ternyata sudah habis giginya, jadi gigi palsu giliran ya.
Itulah keluarga yang memang harmonis sampai kakek nenek ya. Baik, kita lanjutkan. ส่งไป2 กล่อง เฮ้ยเอกมีอะไรช่วย ini ป่ะ yang ตรง bersyukur เนี้ย ya. ไอ้บอยวันนี้วันอะไร สุก เชียร์ ได้จอดป่ะวะเต็มเฮ้ย เชียร์กางปูอบวุ้นเส้นครับ มีอันเดียวด้วย ฝนเอาก่อนเลย อุ้ ครับ ยขอบคุณค่ะหวานอ่ะพี่ เหรอ อืม Ya, jangan dilihat iklan birnya ya. Tapi bagaimana yang bersyukur ya. Tadi yang ketiga itu sepasang suami istri makan di restoran gitu. Cuman ada satu kepitingnya ya sudah buat istrinya aja. Tapi ternyata dibuka di balik misoa, di balik mie-nya ada kepiting satu lagi dan bersyukur luar biasa. Nah, itulah keluarga yang pandai bersyukur. Walaupun nggak gitu-gitu amat kali kata orang Indonesia ya. Baik, 3. Nah, yang ketiga ini pesan nih buat calon yang berkeluarga. Keluarga itu kata Florenisa, mereka bisa bertahan kalau keluarga itu harus luas. Maksudnya bagaimana? Kesediaan suami istri untuk toleransi terhadap yang berbeda dengan pasangan baik sikap, minat, ataupun kebiasaan. Tahun 90-an datang seorang ibu muda, baru nikah belum lama, waktu itu ke pesantren dan bilang ke Algi, Pak, saya mau cerai. Kenapa, Bu? Habis suami saya nggak komitmen. Dulu sebelum nikah, sudah janjian. Saya bagian buka jendela, suami bagian tutup jendela. Saya sudah 3 tahun nikah, suami saya nggak pernah tutup jendela. Saya 3 tahun buka tutup jendela tiap hari. Nah, ini kan kesiapan untuk melihat perbedaan. Ya, ada keluarga yang suaminya itu pilot ya dan istrinya penyanyi, dan istrinya artis atau biduan begitu. Ya, biasanya pilot itu detail, harus rapi ya. Kita tahu pilot kalau untuk mau terbang itu wah checklistnya, SOP-nya banyak, checklist yang dipijit apa semua gitu ya. Nah, sementara kalau artis mah enggak, dia jarang beres-beres ya. Yang penting suaranya bagus. Kamar berantakan, suami rapihin, istrinya berantakan lagi, suami rapihin, istri berantakan lagi. Kalau sehari 2 hari mungkin wajar. Kalau 5, 7, 10 tahun enak gitu ya. Nah, jadi mulai harus luas. Yang tadi suami menurunkan levelnya supaya bisa menyesuaikan, yang istri naikin levelnya supaya juga bisa menyesuaikan. Itu ya, dulu ketika saya kecil, orang tua kita dulu, pasta gigi itu hanya 1. Itu yang dari aluminium ya. Jadi ada yang biasa dipijit dari bawah, dipirit, diputer-puter gitu ya sampai kecil. Ada yang main pijit aja. Sekarang tutupnya sudah tutup pop-up, sudah mudah ya. Jadi masalah itu juga. Jadi butuh luas, butuh menerima kekurangan. Ya, seperti tadi yang mendengkur, ya suaminya mendengkur atau selalu memberikan hadiah berupa tembakan, itu mau tidur tuh, wah istrinya pening. Tapi itu harus luas, memang
menerima terhadap segala kekurangan, baik sikap, minat, ataupun kebiasaan. Nah, penyebab pertengkaran diakibatkan kekurangan toleransi menerima kekurangan dari pasangan. Nah, jadi siap-siap nih, kalau nanti berkeluarga, harus yakin bahwa kita tuh punya banyak kekurangan, maka kita pun melihat pasangan kita itu pasti ada kekurangannya. Ya, doa yang diajarkan Rasul itu, ya Allah, jadikan setiap kelebihanku menutupi kekurangan pasanganku, dan setiap kekuranganku ditutupi oleh kelebihannya. Itu doa yang diajarkan Rasul. Jadi, berkeluarga butuh yang hair with high shine and gloss, full body and bounce, perfect healthy condition is only because of our conditioning shampoo. Beautiful hair like this can never be yours. Sleeky shampoo only for the dogs. Saya hampir tertipu juga ya, ternyata ekor anjing. Baik, yang keempat. Nah, keluarga yang harmonis bisa bertahan itu rumusnya adalah kepandaian komunikasi. Ya. Jadi dalam rumus komunikasi itu, dalam berkeluarga, komunikasi adalah memiliki kemampuan memberi dan menerima pendapat satu sama lain. Ya. Jadi kalau tidak ada komunikasi, maka tidak ada pendapat lain. Ya. Komunikasi baik, yang lainnya aman, yang lainnya lancar. Ya. Kalau komunikasi sudah susah, sudah terbatas, sudah tidak bisa terjalin, maka itu akan jadi masalah. Ya. Tadi walaupun mungkin berjauhan, nggak bisa mudik, komunikasi kita, ya. Sebagai anak yang berada di Jerman, bisa komunikasi kita dengan orang tua yang ada di Indonesia. Dengan komunikasi ini tetap terasa dekat. Ya, itu yang dibangun. Suami istri juga sama. Ya, you cannot not communicate. Maaf kalau saya salah nulisnya ya. Katanya gitu ya, you cannot not communicate. Engkau tidak bisa apa-apa tanpa komunikasi. Nah, komunikasi itu ada komunikasi verbal, ada non-verbal. Jadi bisa jadi ada komunikasi berupa lisan atau non-lisan. Ya, nah ini harus paham. Ya, pandailah membaca apa yang diungkapkan bahasa tubuh, tidak hanya bahasa lisan. Kadang-kadang iya, tapi hatinya tidak. Kadang-kadang tidak, tapi hatinya iya. Ingat nih pasangannya gitu nanti. Ya. Suaminya telepon, "Mah, kayaknya bapak nggak pulang nih malam ini." Ya sudah, jangan pulang aja. Nah, itu tuh maksudnya nyuruh pulang. Tapi kadang ngerti, nah kalau gitu nginep di kantor aja. Besoknya suaminya istrinya cemberut pas datang. Kenapa cemberut? Katanya boleh pulang, katanya tidur aja di kantor. Nah, itu garing.com ya. Artinya dia nggak paham apa yang dimaksud bahasa verbal atau non-verbal. Ya. Kadang-kadang mengatakan iya, tapi tidak atau tidak pada halnya. Oke, lanjut. 5. Kemampuan menyikapi silang pendapat dan sengketa dengan baik. Nah, keluarga yang harmonis, yang bertahan adalah memiliki kemampuan menghadapi berbagai masalah. Jadi, ini rumus nih bagi yang belum nikah ya. 1, jangan dibayangkan bahwa keluarga itu bahagia terus, senang terus. Enggak. Rumusnya adalah pasti ada onak dan duri, pasti ada masalah, pasti ada ujian di dalamnya. Dan nakhoda yang hebat itu bukan nakhoda yang berada di perairan yang santai ya. Dangkal, airnya dia nyantai, nggak ada ombak. Bukan. Nakhoda yang hebat itu nakhoda yang menghadapi gelombang ombak, bahtera yang kuat, tapi dia mampu bertahan. Nah, itulah seorang suami yang hebat, seorang istri yang hebat, yang bukan tidak ada masalah di keluarga. Rasulullah saja orang yang paling mulia, panutan. Ada masalah, ya. Aisyah pernah cemburu, Aisyah pernah sakit hati. Ketika Rasul menyebut Khadijah, istri-istri Rasul pernah datang dan meminta harta dan seterusnya. Jadi ada tuh. Apalagi kita yang bukan Rasul, pasti nanti ada menemukan berbagai masalah onak dan duri, perbedaan pendapat, silang sengketa. Tetapi kita harus memiliki kemampuan silang sengketa, harus memiliki kemampuan menyikapi silang sengketa, silang pendapat ini dengan baik.
Jadi sengketa adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam perkawinan karena dibutuhkan seni dalam bertengkar dengan baik. Bagaimana seninya? Satu, jangan membawa kebiasaan buruk. Ya, jadi kalau suaminya sering ngorok, dasar kamu tukang ngorok. Nah, jangan, itu kebiasaan buruknya. Ya, kamu bawel. Ya emang udah tahu dia bawel, tapi jangan dibilang-bilang. Itu jadi masalah. Biasanya lama panjang. Jangan menyinggung keluarga dan keyakinan. Mama itu nikah sama papa ya. Papa itu, mama itu orang kampung. Kalau nggak nikah sama papa, mama tetap di kampung. Oh dihina itu nggak enak. Ini menyebut latar belakang keluarga. Untung nggak dijawab sama istrinya. Kan kita satu RT pak, pasti satu kampung ya. Atau keyakinan, misalkan ya. Maaf kalau di Indonesia kan ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persatuan Islam. Dasar kamu Muhammadiyah, kata istrinya, kata suaminya. Kamu NU. Nanti Muhammadiyah bawa pasukan, NU bawa pasukan, itu bawa pasukan bisa ribut tuh gara-gara suami istri yang bertengkar. Jadi jangan menyinggung keyakinan, ya. Hindari menyebut latar belakang sosial, ya. Karena kalau udah menikah itu berarti jodoh terbaik kita. Satu ketika ada seorang istri, suami istri ya, suaminya sudah jadi direktur, istrinya ibu rumah tangga. Ya, kemudian dengan mobilnya berhentilah di sebuah pom bensin, mengisi bensin. Nah, pada saat mau bayar, suaminya nyuruh dibayar sama istrinya. Mah, tolong bayar, turun. Turunlah istrinya ini, dan ternyata istrinya kenal si abang tukang bensin itu, ya, si abang di tukang pom bensin itu. Lalu, karena kenal, ya mereka akrab berbicara. Sampai suaminya nunggu di mobil, titit, ayo mah pulang. Barulah naik di tengah jalan, sambil nyetir suaminya nanya, siapa sih mah tadi? Enggak pak. Seperti yang akrab, yang kenal. Iya sih pak, kenal. Iya siapa? Dulu teman SMA. Oh, teman atau teman mah? Ya teman sih pak. Yang benar. Ya sih mah, pak sebenarnya itu mantan mama dulu. Wah, suaminya tertawa. Aduh, mama bersyukur nikah sama bapak. Mama jadi istri seorang direktur. Kalau nikah sama dia, mama jadi istri tukang bensin. Kata istrinya, terbalik pak. Bersyukur bapak nikah sama mama, jadi direktur. Ya, kalau enggak, apa yang jadi tukang bensin? Itu ya, mama yang hebat ya. Luar biasa. Hindari menyebut latar belakang sosial. Kalau sudah menikah, udah nggak mikirin latar belakang sosial. Tapi ini adalah takdir Allah yang bicara. Menemukan cara efektif meredakan pertengkaran. Saya pernah ada seorang teman, dulu masih kuliah semester 2, sudah menikah. Gimana? Mereka kalau ada pertengkaran, mereka berjanji tidak boleh lebih dari waktu sholat. Jadi kalau bertengkar subuh, sebelum zuhur harus sudah damai. Gitu ya. Bertengkarnya zuhur, asar harus sudah selesai. Bertengkarnya asar, maghrib sudah damai. Bertengkarnya maghrib, tidak boleh lewat isya. Bertengkar isya, itu langsung damai saja. Karena nunggu subuh kepanjangan. Gitu ya. Itu langsung damai. Jadi ada cara efektif untuk menemukan, meredakan terjadi pertengkaran. Nah, jadi sekali lagi, apa ternyata hikmahnya ada anak duri, silang sengketa, ternyata itu akan membuat makin sayang setelah silang sengketanya berakhir. Gitu ya. Jadi kalau lurus-lurus saja itu nggak ada seninya. Ya justru seninya akan ada perbedaan pendapat, ya perbedaan keinginan. Toh juga biasanya suami istri berangkat dari keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, gitu ya, tempat yang berbeda. Suaminya dari Medan, ya, istrinya dari Solo, itu beda. Orang Medan kan to the point, ya. Kamu mau nikah sama aku tidak? Kalau tidak sudah, to the point, ya. Orang Solo panjang, gitu ya. Dipukul juga, cepet. Aduh, delay gitu ya. Jadi nanti akan menemukan banyak perbedaan, ini adalah bagiannya, hal yang wajar. Oke. Nah, itu yang terbaik aja. Yang keenam, sisihkan waktu untuk berdua. Nanti kalau sudah bersuami istri, berkeluarga, maka
pada pasangan-pasangan yang awet, mereka selalu menyediakan untuk berduaan tanpa hadirnya anak-anak. Apalagi kalau anak-anak sudah besar, ya anak banyak misalkan, perlu waktu untuk refresh berdua, karena di situ untuk menambah kekuatan dan komitmen serta kebahagiaan dalam keluarga. Yang terakhir, 7 ya, nanti ke-8 terakhir. Hubungan seksual tetap dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa itu adalah hubungan komunikasi yang paling intim. Ya, nah saya bahas ini karena banyak yang belum menikah, ya. Tapi intinya dalam Islam ini adalah bagian dari ibadah. Ya, pasangan yang anak-anak sudah terpenuhi, hasratnya semakin terpenuhi. Jadi jangan diabaikan bab ini, gitu ya. Dalam Islam itu dibahas panjang, banyak kitab-kitab seperti Fathul Ijar, Ufudul Jen, itu tuntunan bagaimana di dalam berhubungan seksual dalam rumah tangga, itu adalah bagian dari yang membangun keharmonisan rumah tangga. Terakhir, ke-8, memiliki kemampuan menghadapi berbagai kesulitan. Ya, kita akan menemukan berbagai masalah, kesulitan tadi dalam berkeluarga, tetapi harus bisa memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Rumah tangga bisa retak jika salah satu atau keduanya tidak mampu mengatasi berbagai kesulitan yang menimpanya. Ya, jadi kalau suaminya tahan tapi istrinya nggak tahan, itu biasanya jadi masalah. Atau sebaliknya, suaminya nggak tahan, istrinya masih tahan, tapi suaminya nggak tahan dengan himpitan ekonomi, dengan masalah, itu juga bisa jadi retaknya keluarga. Ya. Nah, inilah 8 poin, kata Fahrenheit Ishak, untuk kemudian menjadi keluarga itu harmonis dan bahagia. Saya tambahkan 2 poin lagi. Ya, menurut Profesor Hana Jumana Bastaman, ini dari UIN, ya, UIN Bandung. Beliau di bidang syahsiah ahiliyah, bagaimana membangun hukum keluarga. Beliau menambahkan 2 poin. Berkeluarga itu harus diawali dengan niat untuk mempertahankan perkawinan tanpa ganti-ganti pasangan. Jadi awali dari nawa itu. Niatnya untuk apa? Yang kedua, pasangan awet mempunyai tujuan hidup yang jelas. Membangun rumah tangga yang dilandasi dengan cinta kasih dan menuju ridhonya. Jadi 2 poin, niat dan tujuan yang harus diluruskan. Dalam bersodakoh, kita harus ikhlas. Sesungguhnya, tujuan utama agama Islam adalah agar manusia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Lalu apa yang dimaksud dengan keikhlasan? Ta'arif, ikhlas. Ikhlas itu bukan duit saya, tadi duit Ade jatuh. Dan membersihkannya dari campuran. Ya, ini buat mahasiswa ya, nanti harus ikhlas. Akhir sekali, ini slide terakhir ya, karena setelah ini saya beri kesempatan kembali kepada Kang Noval dan Kang Zul untuk membuka dialog ya, tanya jawab. Terakhir, ini nasihat Quraisy Shihab kepada putrinya ketika menikah. 1, masukilah dunia pernikahan itu dengan membawa cinta. Ya, kan kalau nggak ada cinta ya susah ya. Cinta fisik aja dulu dari awal nggak apa-apa, tapi nanti harus digeser, tidak hanya cinta fisik, tapi cinta yang melahirkan cinta Allah kepada kita. Ya, jadi kalau nggak ada cinta sama sekali ya sudah, itu susah. Ya, ada orang yang bertengkar aja sudah nggak minat, cekcok aja suami istri udah nggak minat. Kenapa? Yalah, katanya saya mah udah nggak butuh. Nah, itu sudah harus ada mulai dari rasa cinta. Kedua, membawa mawaddah. Mawaddah itu apa? Tempat yang lapang. Tempat lapang yang dimaksud adalah hati untuk menyimpan kesalahan pasangan. Karena pasangan tidak ada yang sempurna. Bukankah tak ada manusia yang terlahir sempurna? Ya, lagu apa itu? Sampai nggak ke sana ya? Nah, bukan Armada apa? Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Lanjut ya. Itu menyumbangkan lagu yang bagus jadi sumbang. Yang ketiga, hubungan didasari saling silih asa, saling asuh menuju cita-cita rumah tangga. Yang keempat, menjadi pentingnya agama dalam biduk rumah tangga seperti pakaian. Dalam Islam, suami istri itu seperti pakaian. Antum libasulahun, wa hunna libasulakum. Engkau itu pakaian bagimu, engkau itu pakaian baginya, dan dia adalah pakaian bagimu. Apa fungsi pakaian? 1,
pakaian ini menutup aurat yang paling penting ya. Kenapa saya berpakaian? Karena dalam syariat Islam ini menutup aurat. Artinya suami istri adalah saling menutupi segala aib, kekurangan, keburukan satu sama lain. Suami istri boleh lihat aurat masing-masing, lihat aurat suami, istri, dan seterusnya. Nah, tapi tidak boleh kemudian dilihatkan kepada yang lain. Nah, kita mungkin tahu aib istri, suami tahu aib istri, istri tahu aib suami, untuk saling menutupi. Dua, fungsi pakaian ini untuk memperindah, memperhias. Pakai baju, pakai peci, ya. Nah, ini jadi indah. Coba kalau pakai kaos oblong, bolong-bolong, jadi tidak indah terlihatnya. Ya. Yang ketiga, pakaian ini menghindari dari berbagai serangan dari luar, penyakit, dari angin, dari panas, dari debu. Nah, itu juga peran fungsi suami dan istri. Maka mantap dalam Quran itu, antum libasul lakum, engkau adalah pakaian bagi mereka. Terakhir, silang sengketa terjadi, tapi tidak diperpanjang. Kalau ada masalah, ada perbedaan, boleh saja terjadi, tapi jangan diperpanjang. Oke, demikian saya kembalikan kepada Kang Zul dan Kang Nopal ya. Silakan. Ya, alhamdulillah setelah materi yang lumayan tadi ya, berbobot ya, bisa jadi modal kita bagi yang calon yang mau menikah dan juga menikah ini. Jadi apa ya? Jadi masalah ini tuh menjadi lebih clear, lebih jelas gitu lah ya. Nggak kayak jomblo sengketa, Bal. Jomblo sengketa apa itu jomblo sengketa? Jomblo sengketa tuh jomblo yang tidak jelas kepemilikannya. Dibilang teman tapi dekat banget. Dibilang pasangan tapi bukan. Waduh, jangan sampai jomblo sengketa ya. Baik. Dalam berhubungan ini. Ini ada jomblo sengketa juga di Jerman. Baik, tadi udah banyak yang disebutkan ya, ada 8 cara keluarga bahagia tadi. Terus poin-poinnya juga ada, terus tadi di hasil penelitian dari profesor juga. Profesor Hana dan perkataan dari Ustadz Quraisyhab itu ya. Tadi. Baik, sebelumnya terima kasih Ustadz, materinya sangat luar biasa. Sangat tercerahkan kita mungkin ya. Insya Allah teman-teman juga tercerahkan ya tentang materi tadi. Mungkin sebelum kita diskusi, kita mau memperkenalkan dulu partner kita, yaitu Darut Tauhid. Silahkan kepada Kang Adam, bisa dari kita ya? Dari kita. Kita mau sedikit ada video ya, dari Darut Tauhid. Mungkin bisa disimak teman-teman. Screen. Keluar. Sabar. Oke. Bismillah. Pesantren Darut Tauhid mempersembahkan Pesantren Virtual 2021. Program pesantren virtual. Program pesantren virtual merupakan program pembelajaran agama Islam, monitoring ibadah harian, halaqah Al-Quran, mentoring, serta konsultasi secara online dengan tema pembelajaran yang bisa dipilih sesuai kebutuhan peserta. Tersedia kelas reguler selama 12 hari atau kelas weekend setiap hari Sabtu dan Ahad selama 1 bulan. Santripreneur Darut Tauhid. Santripreneur Darut Tauhid adalah program pesantren virtual yang dirancang khusus selama 3 bulan untuk melahirkan pengusaha yang berwawasan Islami, berakhlakul karimah, serta memiliki kemampuan dasar untuk menjadi pengusaha sukses dan berkah bersama para mentor yang berpengalaman di bidangnya. Program Pesantren Mahasiswa Virtual PPMV. PPMV adalah program pesantren virtual yang dirancang khusus bagi mahasiswa-mahasiswi muslim di seluruh Indonesia yang ingin meningkatkan kapasitas diri dengan pemahaman agama Islam yang baik serta memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa Arab.
Program Daurah Sehati. Program Daurah Sehati adalah program pembinaan dalam persiapan menuju pernikahan yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, dengan perpaduan materi pranikah dan konsultasi guna mempersiapkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Program Pesantren Muslimah. Program Pesantren Muslimah adalah program pembelajaran virtual yang dirancang khusus untuk wanita-wanita muslim agar menjadi muslimah yang teguh dalam akidah, faham dalam fikih ibadah, dan menjadi sosok muslimah yang dirindukan syurga. Darut Tauhid English Program. Darut Tauhid English Program adalah program kursus bahasa Inggris yang menggunakan platform terbaik di dunia yang menawarkan program-program terbaik untuk general English dari beginner sampai advance. TOEFL, IELTS, TOEIC preparation, dan program terbaik lainnya yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Santri Tahfizul Quran Mukim Tahosus. STQ Mukim Tahosus merupakan program tahfiz mukim dengan minimal program 1 tahun, maksimal 3 tahun. Profil output STQ Mukim Tahosus adalah melahirkan santri-santri yang hafal Quran 30 juz mutkin, bertauhid, berakhlakul karimah, dan bermanfaat bagi umat. Program Tahfizul Quran Tematik. TQT merupakan program tadabur dan tahfiz Al-Quran secara tematik berdasarkan surat pilihan selama 5 kali pertemuan dengan metode TQT yang dibimbing langsung oleh tim pengajar Baitul Quran Darut Tauhid. Program Studi Al-Quran Intensif SQ. SQ merupakan program yang berfokus pada pemahaman dasar-dasar ulumul Quran secara sistematis. Pelaksanaan program setiap hari Selasa dan Jumat selama 3 bulan dengan sistem pembelajaran virtual. Untuk informasi dan pendaftaran, sahabat bisa menghubungi hotline pesantren Darut Tauhid di nomor 0819 1020 6060 atau kunjungi website kami di www.darutauhidvirtual.com. Baik, bagi teman-teman yang ingin dan berminat untuk ya bagi teman-teman yang ingin dan berminat untuk mengikuti program acara dari Darut Tauhid, silahkan tadi bisa diikuti, dan untuk informasi lebih lanjut itu ada di chat melalui informasi program pesantren Darut Tauhid call center atau melalui website daruttauhidvirtual.com. Langsung terima kasih teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuki sesi ini ya, diskusi ya. Mungkin Ustadz dari teman-teman sendiri dari Instagram, dari WA itu udah ada yang nitip. Ada yang nitip pertanyaan Ustadz. Mungkin kita bisa silakan share screen aja ya. Mungkin bisa dibaca sama teman-teman. Dibacakan juga boleh. Boleh. Nanti kita bacakan sambil kita tampilkan. Iya. Ya, silakan. Tapi yang buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan juga untuk mengangkat tangannya. Jadi nanti kita bisa satu pertanyaan dari Instagram, nanti satu pertanyaan dari teman-teman, mungkin bisa seperti itu ya, Julian. Mungkin. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya ingin menjadi ibu rumah tangga, tapi jika suami tidak mengizinkan saya dan lebih memilih saya menjadi wanita karir, lebih baik saya mengikuti perkataan suami atau bagaimana, Ustadz? Mohon jawabannya dan mohon doanya agar saya segera dipertemukan dengan jodoh saya ya, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belum dapat jodohnya ini?
tapi sudah disuruh menjadi wanita karir gitu. Baik, nggak apa-apa, bagus pertanyaannya. Nah, dalam Islam, seorang wanita ketika sudah menikah, maka tanggungannya ada pada suaminya. Jadi, seorang istri itu wajib mengabdi kepada suaminya, berbakti dan mengikuti sepanjang itu baik, gitu ya. Bahkan urusan yang sunnah saja, itu kalau suami nggak ngizinin, nggak boleh. Misalkan saum sunnah, sekarang mah Ramadan ya, di luar Ramadan, mau Senin Kamis, tapi istrinya nggak ngizinin. Pak, Mama mau saum nih, kebetulan hari Senin. Jangan, atuh mah. Papa kan nggak ada temen nih, so, baru pulang dinas nih seminggu, masa dibiarkan. Nggak boleh. Udah nggak usah puasa. Niatnya jadi pahala, niatnya jadi kebaikan, tapi nggak puasa juga jadi kebaikan, ikut turut suami. Nah, jadi prioritas bagi seorang istri, suami adalah prioritas pertama. Bagi seorang suami, prioritas utamanya adalah ibunya atau orang tuanya. Itu bedanya ya. Jadi kalau suami itu milik, bahasanya gini, istri itu milik suaminya, suami itu milik ibunya. Bahasanya begitu ya. Gimana atau tidak adil? Justru disitulah adilnya. Karena seorang wanita akan banyak pahala dan kebaikannya dengan cukup taat kepada suami. Rasulullah telah akan banyak penghuni neraka, yaitu wanita. Kenapa? Penyebabnya dua. Penyebab penghuni neraka wanita, satu, mereka banyak yang durhaka, tidak mengikuti suaminya. Yang kedua, mereka tidak menutup auratnya. Ini kebanyakan penghuni neraka wanita. Jadi, sebaliknya, ya untuk memperoleh surga, bagi wanita sangat mudah. Mudahnya gimana? Taat aja sama suami. Sepanjang tentu kebaikan. Ya, kalau suaminya nyuruh maksiat, nyuruh nggak benar, jangan ikut, jangan ditaati. Taat suami itu jalan pembuka surga bagi seorang wanita, termasuk menutup aurat dengan baik. Itu jalan kebaikan baginya. Nah, begitu. Insya Allah. Jadi, udah terjawab mungkin ya. Mungkin yang bertanya tadi ada di room ini. Kalau enggak, nanti kita bisa. Ya, walaupun tadi mungkin sedikit lagi, wanita karirnya tadi, ya, wanita karirnya gimana? Ya, kalau misalkan jadi wanita karir dan itu baik, begitu, silahkan diikuti. Ya, tapi kalau wanita karirnya justru jadi rumah tangga tidak baik, mungkin dikomunikasikan lagi. Baik. Harus dipertimbangkan wanita karir ini karena banyak yang anak sehingga anak tak terurus ya. Suatu ketika ini kisah nyata ya, seorang anak yang curhat menulis ibu yang curhatnya karena anaknya wafat. Bagaimana ceritanya ketika anak ini sakit, sebelum sakit ibunya itu seorang wanita karir. Pagi-pagi pulang sore nggak pernah nyentuh anaknya. Tiap hari anaknya hanya diurus oleh pembantu. Sampai satu saat anaknya ini sakit, ibunya pun hanya nitipin ke pembantu. Ketika dirawat, sempatlah menengok ke rumah sakit sekali, sempat nungguin sehari, tapi sisanya menyerahkan ke pembantu. Sampai kemudian anak itu wafat, tidak tertolong. Nah, ibunya baru tahu setelah dia baca diari anaknya. Di diari itu betapa anak itu curhat kepada Allah, ya Allah, ibu saya tidak pernah mengurus saya, tidak pernah menyentuh saya, dan sebagainya. Dan tidak pernah disebut dalam diari itu kebaikan ibunya, kecuali kebaikan si bibi yang ngurusnya. Hanya satu tentang ibunya, ibu tadi malam nungguin saya ketika saya sakit. Sisanya adalah kebaikan bibi. Dari situ ibunya ini sampai nangis, biasa. Nah, sekali lagi dipertimbangkan setiap keluarga masalahnya berbeda, ya. Kalau memang itu jadi satu kebutuhan dan memungkinkan, silahkan jadi wanita karir. Tapi kalau misalkan bisa didiskusikan dan suami yang bekerja juga sudah cukup, sudah lebih dari cukup, nah ada kewajiban yang lebih utama memang seorang wanita itu di rumah. Oke, begitu, lanjut. Berarti kembali ke realistis dan kepandaian berkomunikasi lah ya antara pasangan, betul. Biasa, betul. Betul. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin malu tanya langsung, bisa langsung ke-chat ke privat ke kami, nanti kami akan bacakan secara mungkin anonim. Mungkin yang nggak mau dibacakan namanya, di anonim aja pertanyaannya, kita sampaikan. Bisa langsung direct message ke... Boleh, silakan. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ada ya, udah kita tampilkan lagi.
Yang kedua, Assalamualaikum, izin pertanyaan. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga serta pengurus IMPRI dimanapun berada. Amin. Pertanyaannya, dalam memilih pasangan, apakah kita juga perlu melihat atau mempertimbangkan agama dari keluarga pasangan tersebut? Misal, ada ikhwan yang agamanya baik, yang bagus, tetapi beliau memiliki saudara perempuan yang belum berhijab, meskipun sudah wajib. Nah, karena jika menikah, hanya saya dan pasangan yang menjalaninya, sama-sama menguatkan dalam iman dan Islam. Tetapi saya juga mikir, dalam pernikahan adalah penyatuan dua keluarga. Jadi, ketika suatu saat memang ada bersinggungan dengan keluarganya, itulah mengapa saya memutuskan untuk mempertimbangkan agama keluarganya sebaiknya juga sama bagusnya dengan calon pasangannya. Terima kasih, Ustaz. Oke. Baik. Dalam Islam, dalam hadis Rasul bersabda ya, tunkahul mar'ati li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Atau nikahilah wanita yang memiliki 4 hal ini. 1, 5 liha karena hartanya. Orang kaya nih, cari yang kaya kalau bisa boleh gitu ya. Nah, kan idealnya mah anak satu-satunya, orang tuanya sudah tua, sudah nenek-nenek, harta warisannya banyak. Nah, itu ideal ya. Tapi kalau nggak ada, nah, yang kedua bisa jadi lijamaliha, kecantikannya atau ketampanannya. Ya, cari yang cantik, yang tampan itu boleh, gitu ya. Yang ketiga liwalidiha, keturunannya. Ya, keturunan orang baik, keturunannya jelas, gitu ya. Tidak siapa ibu bapak yang saya nggak jelas, ibu bapak yang mana, gitu ya. Nah, itu kan nggak jelas. Nah, yang keempat adalah didiniha, cari yang agamanya. Dari keempat ini, kalau tidak ada empat-empatnya, mungkin salah satunya atau salah duanya saja, Rasulullah menegaskan, fadbar bidatidin taribat yadak. Pilihlah yang ada agamanya, karena itu akan menyelamatkan. Nah, jadi bagus, tadi sudah mempertimbangkan keluarga. Tapi, kita mencari yang ideal, yang empat-empatnya ini, bukan hal yang mudah. Tidak mudah, ya. Bukan hal yang mudah. Maka, gak apa-apa, realistis tadi, ya. Oh, ternyata adiknya ada yang belum berhijab. Ya nggak apa-apa, kita terima, dakwahi. Nanti adiknya yang belum berhijab lagi. Oh, udah dikasih tahu kok susah. Ya nggak, kasih tahu lagi. Mungkin tahun ini belum, kita kasih tahu, kita doakan. Mungkin tahun depan dan seterusnya. Ya, jadi boleh mempertimbangkan tadi keluarga, boleh mempertimbangkan. Tapi dari semua itu, kalau memang itu ada kekurangan, hartanya juga bukan keturunan orang yang kaya, kecantikannya juga pas-pasan, misalkan, Rasul menegaskan fadbar bidatidin taribat yadak. Pilihlah pasanganmu itu yang agamanya baik, itu yang akan menyelamatkan. Nanti kalau kitanya baik, istri baik, suami baik, ya keluarga bisa terbawa baik, gitu ya, dengan proses yang ada. Baik, begitu. Baik, Masya Allah tadi ya. Gimana tercerahkan ya yang memiliki pertanyaan ini. Insya Allah. Jadi kita kembali lagi ke realistis, jangan apa ya maunya semuanya gitu. Jadi mungkin yang belum berhijab itu bisa dinasihatin atau. Betul. Ya. Oke, selanjutnya ada Kak Citra nih yang mau bertanya langsung, Ustadz. Silakan. Ya, ada yang resen, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak ragu-ragu mau tanyanya, cuman karena ada kesempatan buat menuntut ilmu, saya gunakan saja. Sebenarnya pertanyaannya fundamental sih. Saya mau bertanya, sebenarnya konsep jodoh itu kalau di Islam kayak apa sih, Ustadz? Kayak apakah jodoh itu sepasang gitu, satu laki-laki dan satu perempuan? Terus bagaimana hakikatnya dengan orang-orang yang poligami atau juga bercerai, apakah mereka memang punya jodoh lebih dari satu atau jodohnya ternyata tidak dengan mantan suaminya gitu. Sama mungkin nggak ada orang yang tidak mendapatkan jodoh di dunia gitu, tapi mungkin nanti di akhirat gitu. Itu aja sih. Maaf pertanyaannya dasar banget, cuma saya penasaran. Ya. Baik. Ini penting pertanyaan ini, bagus ya. Menurut saya tidak ada seri pertanyaan tingkat tinggi ya. Pertama, kita harus yakin bahwa Allah yang menentukan semuanya. Ini harus kita yakini ya. Nah,
mungkin ada pertanyaan juga berikutnya, bukankah bahwa jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi kenapa harus ada ikhtiar dan sebagainya? Oke, ini ilmu yang tinggi sebenarnya, karena kita akan bicara rukun iman tentang qada dan qadar, tentang takdir. Ya, takdir itu ada yang bisa diikhtiarkan, ada yang sudah ditentukan. Terhadap takdir yang sudah ditentukan, kita tidak akan diminta pertanggungjawaban. Itu disebut dengan qada. Ya, ketentuan yang tidak bisa diganggu gugat itu diturunkan dari Allah. Apa contohnya? Contohnya adalah saya jadi laki-laki, Mbak Citra perempuan, Kang Nopal laki-laki, Kang Zul laki-laki, ya, kemudian Mbak Pina perempuan. Ini kita nggak minta, ya, dan tidak akan dihisab. Hai, Nopal, kenapa kamu jadi laki-laki? Berdosa kamu jadi? Oh, enggak, ya, karena kamu udah diciptakan seperti ini. Tuh, yang kedua, kelahiran. Ada tanggal lahir, waktu lahir, dan dari orang tua mana kita lahir. Ini bukan pilihan kita, dan kita tidak akan diminta pertanggungjawaban itu. Ya, saya lahir dari seorang presiden. Kenapa saya tidak lahir dari seorang presiden? Nah, Allah tidak akan nuntut itu. Ya, ini sudah takdir yang nggak bisa diubah. Kematian kita nggak bisa merubah kematian. Ya, maka orang yang bunuh diri itu dosa besar karena dia merubah takdir. Tapi waktu kematian itu memang ada takdirnya masing-masing. Oke, tentang jodoh, rezeki, itu pun kita yakin diatur oleh Allah. Tapi ini harus sesuai dengan ikhtiar. Jadi jodoh ini pasti seperti rezeki. Rezeki itu ada rezeki yang dijamin, ya. Dijamin artinya semua kita pasti dapat makan selama hidup ini, pasti dapat makan. Kalau sudah nggak ketemu dengan makanan, nggak bisa makan, nasi, nggak kuat pakai bubur. Nggak bisa bubur, sakit, dirawat, pakai infus. Ya, berarti masih itu ketemu rezekinya. Infus dilepas, mati, nggak selesai berarti. Ya. Nah, selama itu ada. Yang kedua, rezeki itu ada yang digantungkan. Digantungkan itu gimana? Harus kita jemput. Makin gigih mencari, makin ketemu. Ya, tapi kalau enggak, ya akan turun dari langit. Akan rezeki yang menentuin Allah, nggak usah kerja. Nggak akan dapat uang, nggak akan dapat apa-apa. Kenapa? Karena harus ikhtiar. Jodoh juga sama. Ikhtiar, ketemulah. Ikhtiarnya bagaimana? Ya, apakah langsung ketemu, apakah melalui pihak ketiga, dan seterusnya. Maka ketemu dengan jodoh. Termasuk tadi adanya yang cerai dan sebagainya. Namanya takdir sudah terjadi. Belum terjadi, itu belum takdir. Nah, jadi bisa dipahaminya begitu. Dia ikhtiar ketemu jodohnya. Ada yang ketemu di Facebook, ada yang sengaja SMS nyasar jadi jodoh, dan seterusnya, ya. Maka ketika sudah menikah, itulah takdirnya jodohnya. Ya, hanya ketemuan di Facebook, hanya ketemuan karena SMS nyasar, karena salah WA. Jadi jodoh tuh. Itu jalannya saja, hakikatnya takdirnya dia akan jadi jodoh. Sama, kemudian ada takdir yang berpoligami, ada yang tidak. Itu takdir ketentuan Allah setelah terjadi. Sebelum terjadi, pasti ada campur tangan, ikhtiar yang dilakukan manusia. Nah, termasuk apakah ada yang tidak menikah? Yes, sangat mungkin, ya. Berarti memang Allah tentukan jodohnya di akhirat nanti. Yang ada yang karena takdir Allahnya beragam, ada yang ujiannya memang tidak ketemu jodohnya di dunia, ya. Sehingga nanti jodohnya di akhirat, ya, ketika dia sabar dan dia jalani kondisi seperti itu dengan penuh keikhlasan, dengan menerima segala ketentuan Allah, sudah ikhtiar juga secara maksimal, sudah doa sungguh-sungguh, tapi Allah tidak takdirkan, pasti akan ada rahasia yang terbaik dari Allah di balik semua takdir yang terjadi tersebut. Itu Mbak Citra, ya. Jadi ya semuanya misteri bagi kita, dan sudah takdir itu kalau sudah kejadian. Ya sama, dan masalah lain juga misteri, rezeki misteri. Takdir itu kalau sudah kita dapatkan, sebelum kita dapatkan, ya kita harus mencari, maka masih misteri. Oke, lanjut. Semoga, gimana Citra? Pertanyaannya? Sepertinya sudah banyak yang ngantri, ya. Dikit sekarang. Terima kasih Pak Ustadz. Siap. Boleh dilawar? Atau manual? Oke. Oke. Selanjutnya silahkan ke
Rizka mungkin ada mau ditanyakan. Izin bertanya, Ustadz. Siap, mulai. Pertanyaannya ada beberapa, boleh ya? Boleh. Nah, yang pertama tuh tadi poin pertama yang dari 8 cara agar keluarga bahagia, memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan rumah tangga walau bagaimanapun berat dan besarnya cobaan rumah tangga. Iya. Apakah ada batasan ujiannya gitu? Misalnya kalau perselingkuhan, KDRT, itu tuh apakah tetap harus mempertahankan rumah tangga atau nggak apa-apa gitu? Itu yang pertama. Iya. Kedua, pernah dengar perjanjian pranikah? Apakah dibolehkan gitu kita melakukan perjanjian pranikah? Kalau boleh di dalam agama Islam, perjanjian-perjanjian apa aja yang boleh gitu? Misalnya kan ada yang saya mau nikah sama kamu asal kamu nanti pas sudah nikah nggak poligami, sedangkan berarti kan itu melanggar syariat gitu. Terus oke, saya mau nikah sama kamu tapi jangan larang saya kerja setelah menikah sama kamu. Ya. Pertanyaan yang terakhir, poin yang ketujuh kan soal seks ya Ustadz. Apakah orang-orang yang belum nikah boleh mempelajari soal seks gitu? Soalnya saya termasuk yang concern juga soal seks gitu, Ustadz. Baik. Udah Ustadz 3 itu. Ya, mudah-mudahan saya tidak lupa satu-satu. Oke. Yang pertama malah lupa saya. Yang pertama apa tadi? Pertama tadi yang komitmen. Batas komitmen. Oke, batasan komitmen ya. Ya. Nah, jadi boleh itu dijadikan komitmen sebelum dibangun rumah tangga, dikomunikasikan sepanjang itu komitmen itu bukan komitmen yang melanggar aturan syariat ya. Jadi kita kuliah masih 4 tahun lagi, kamu nggak boleh kemana-mana ya, kamu nggak boleh nerima lamaran yang lain, nggak boleh. Nah, komitmen itu dalam Islam melalui khitbah. Nah, khitbah itu dari kata khotobah, sebenarnya berbicara atau berkomitmen ya. Kalau Jumatan ada khatib ya. Kalau khatib orang yang berkhutbah, kalau khatib orang yang berkhitbah. Nah, jangan salah baca. Khatib akan disampaikan oleh Ustadz Anu. Itu dia mau mengkhitbah ya. Harusnya khatib orang yang berkhutbah. Beda-beda sedikit ya. Nah, khitbah itu sebenarnya itu ikatan untuk kemudian sudah tidak boleh dilamar lagi, tidak boleh dikhitbah lagi orang yang lain, kecuali lamarannya diputuskan. Dan dari khitbah ke nikah, itu sebaiknya tidak terlalu jauh. Walaupun tidak ada batasan waktu berapa lama. Ya, apakah harus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi sebaiknya dari khitbah ke nikah itu jaraknya tidak terlalu jauh. Dan ketika sudah khitbah bukan berarti sudah boleh segalanya. Ya, itu sudah tetap seperti mana batasan-batasan seorang muslimah tidak boleh berpegangan, tidak boleh bersama-sama, kecuali memang setelah nikah nanti, gitu ya. Maka sebelum nikah ya tetap dijaga, ya. Hanya tadi sudah diikat. Nah, itulah ikatannya, komitmennya, ya. Nah, kalau komitmen lain, ya tentu sepanjang tidak ada melanggar syariat, boleh, ya. Nanti kalau sudah nikah, kita jangan dulu punya anak ya, berkarir aja dulu, nanti sudah tahun ketiga, keempat usia pernikahan kita, boleh kita punya anak. Berarti itu komitmen yang dua-duanya sepakat, tidak masalah ya. Pakai KB dulu atau apa gitu kan, mungkin itu ya. Atau tadi kalau saya sudah nikah, saya mau tetap kerja, ya sepanjang itu diizinkan nggak ada masalah ya. Itu yang kedua apa? Yang kedua perjanjian pranikah, Ustaz. Boleh nggak kita melakukan perjanjian? Iya, ya tadi pranikah. Pranikah itu khitbah dalam Islam, gitu ya. Nah, di luar khitbah maka itu tidak ada syariatnya, ya. Tidak termasuk syariat, harus ada perjanjian itu ini, gitu. Ya, kalau khitbah itu yang disyariatkan. Itu ya. Yang ketiga berkaitan dengan bolehkah kita mempelajari sebelum nikah? Dalam Islam justru dari sejak kecil ya. Jadi anak itu tahu ada masa
usia tamyiz. Usia tamyiz itu usia dia sudah membedakan, dia tahu bahwa dirinya laki-laki atau perempuan. Itu kan sebenarnya pendidikan seksual, ya, pendidikan seks kepada anak. Dia tahu, oh saya laki-laki, maka jenis kelamin saya seperti ini, saya harus melakukan ini, saya harus bergaul dengan teman seperti ini. Saya wanita, maka sebagai wanita saya harus ini yang dilakukan. Belajarlah kemudian anak-anak pakai kerudung, belajar menutup auratnya, karena dia tahu bahwa dirinya wanita. Nah, itu sebenarnya pendidikan seks. Jadi ada tahapannya tentu saja, begitu ya, kepada tahap yang beragam sampai kepada tahap nanti mau berkeluarga. Sebelum berkeluarga harus paham, karena memang ini adalah salah satu pengikat dan penguat keluarga itu harmonis. Walaupun katanya masalah seks ini masalah yang manusiawi ya. Nah, jadi insting ataupun gharizah dalam bahasa agama, tanpa belajar pun orang bisa, orang tahu, orang akan paham. Tetapi tentu kalau dia belajar dan mengambil ilmu, hikmah, pengalaman dari orang yang sudah lebih dulu, itu akan lebih tepat nantinya. Jadi tidak masalah dipelajari, justru sebaiknya dipelajari, ya. Karena kalau ini masalah, ya tadi dari 7 poin, 8 poinnya ke 7, kalau masalah ini masalah, urusan seksual ini masalah, ini akan jadi masalah dalam keluarga. Jadi sedikit keluarga yang tidak harmonis, jadi kacau gara-gara bab ini tidak terpenuhi. Begitu ya, bisa terjawab, Mbak Rizka? Ya Ustadz, kurang ini yang ada yang kelewat Ustadz. Misalnya, kan ini tadi yang poin pertama, kita harus mempertahankan rumah tangga sebesar dan seberat apapun cobaannya. Nah, kalau misalnya, kalau cobaannya gitu ya, perselingkuhan, KDRT, poligami gitu gimana Ustadz? Ya, nah tadi itu ada pelanggaran syariat tidak? Kalau KDRT kan pelanggaran syariat pasti ya, tidak boleh itu sampai memukul muka, menyakiti tubuh, hatinya aja nggak boleh disakiti, gitu ya. Ini mukanya ditampar, nah itu kan KDRT. Maka itu boleh seorang istri menuntut bercerai ketika suaminya tidak memperlakukannya dengan baik, tidak memperlakukannya dengan adil. Itu KDRT, kemudian apalah tadi gitu ya, beberapa hal yang tidak sesuai dengan komitmen di awal itu boleh, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yang melanggar syariat, maka di situ komitmen itu boleh dilanggar karena tidak ada pelanggaran syariat ya. Sementara kan kembali kepada komitmennya dalam misyakon golido, ikatan yang kuat, yang sakral. Maaf ya, kalau nanti menikah gitu, ijab kabul itu waktunya hanya singkat. Saya hitung karena agak sering gitu ya memberikan khutbah nikah. Kalau nikahnya sekali tidak sering. Memberikan khutbah nikah itu ketika penghulu itu datang yang menikahkan walinya, itu bilangannya nggak lama. Kalau bahasa Indonesia, terima saya nikahnya dengan putri Bapak Fulana bin Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Itu nggak nyampe 30 detik. Ya, nggak nyampe 40 detik, nggak nyampe 1 menit. Tapi konsekuensinya di akhirat. Tapi konsekuensinya tidak sebentar, tapi konsekuensinya tidak singkat, tapi panjang. Nah, itulah bisa kongolido. Itulah komitmen sesungguhnya. Jadi komitmen yang terbaik adalah bisa bertahan tadi, mempertahankan rumah tangga. Tentu ada kesadaran dari kedua belah pihak. Kalau istrinya sadar, suaminya nggak sadar bahwa itu ikatannya kuat, biasanya ini yang jadi masalah. Atau sebaliknya, ya. Maka perlu dibangun, dijalin sama-sama sejak awal. Itu Mbak Rizka. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin kita lanjut lagi pertanyaan dari Instagram ya. Ya. Jadi biar agak cepat juga. Ini masih ada beberapa, mungkin kita dua pertanyaan langsung jadi satu aja. Yang ketiga tadi apa, Bran? Operator, maaf. Yang pertama, bagaimana hukumnya dalam Islam jika seorang mukmin memilih untuk tidak menikah? Terus yang keempat, bagaimana menyikapi situasi sebagai berikut? Si adik sudah punya keinginan menikah, tetapi si kakak belum terlihat hilalnya. Itu mungkin itu dulu. Baik. Seseorang yang tidak menikah,
itu bisa jadi dua hal. Satu, karena memang tidak punya keinginan. Yang kedua, karena memang belum ketemu dengan jodohnya. Ya, beda tuh kan. Kalau tidak punya keinginan sama sekali, dia nggak punya niat, maka dia menyalahi sunnah. Anikahu sunnati, paman rogiba an sunnati, falaysa minni. Ini sering dibacakan kalau mau orang pada nikah. Ya, nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan umat. Nah, jadi yang tidak menikah itu bukan umat Rasul. Yang tidak mau menikah, maka dia menyalahi aturan agama ini. Yang tidak menikah, maka cenderung biasanya peluang maksiat, peluang keburukan, peluang dosanya lebih besar. Nah, salah satu tujuan nikah juga adalah untuk menahan segala hawa nafsu negatif. Karena kalau udah ke rumah, masalah bisa berkurang, dan hal-hal yang maksiat, yang buruk bisa dihindari. Itu beda lagi kalau yang memang berniat nikah, tapi yang belum ketemu jodohnya. Gitu ya. Nah, itu beda lagi perhitungannya di hadapan Allah. Allah Maha tahu. Jadi kalau sengaja tidak menikah, itu berdosa. Karena nikah ini aturan dalam Islam yang sangat dianjurkan. Gitu ya. Jadi menjadi wajib, walaupun tidak spesifik wajib, tapi dalam kaidah usul, ma la yatimmu bihi fahuwa wajib. Ma la yatimmu bihi wajibun fahuwa wajib. Sesuatu hal yang tidak wajib tadinya, tapi memastikan ada hal tersebut, maka menjadi wajib. Contoh disunat, ya, disunat bagi laki-laki, wajib atau sunat? Coba, Kang Nopal sudah disunat. Disunat wajib atau sunat? Wajib lah. Sunat namanya juga disunat. Sunat, gitu ya. Nah, tapi kalau nggak disunat, maaf ya, kalau kita buang air kecil, kalau kita toharo bersuci, nggak akan bersih kalau nggak disunat. Nah, maka malayatimu wajibun illa bihi fahuwa wajibun. Karena membuat bersuci tidak bersih, kemudian sholat jadi tidak sah, gara-gara ada najis yang karena tidak bersih, maka disunat itu jatuh hukumnya menjadi wajib. Namanya sunat itu sunat tadinya. Kenapa jadi wajib? Karena nggak sempurna, akan jadi masalah, akan membuat tidak sah sholat kita kalau tidak disunat karena disitu ada najis. Nah, menjadi wajib hukum. Sama nikah juga begitu. Dengan menikah tidak disebutkan secara wajib, tetapi menjadi wajib karena lewat menikah itulah kebaikan bisa terbuka dan kemaksiatan bisa terhindari. Oke, yang kedua, bagaimana si adik sudah mau menikah dan si kakak belum terlihat hilal? Nah, padahal tadi ada hilalnya yang ngaji, begitu bisa dilihat saja. Gitu. Oke, sebaiknya jangan jadi penghalang, ya, karena takdir Allah beda-beda. Bisa jadi adiknya takdirnya lebih dulu menikah, kakaknya berikutnya. Ya. Sama seperti kematian dan kelahiran. Kalau kelahiran sudah pasti urutannya kakak dulu sebelum adik. Kalau kelahiran bisa jadi sudah pasti ibu dulu, lalu anak. Tapi kematian tidak demikian. Bisa jadi adik lebih dulu dari kakak, bisa jadi anak lebih dulu dari ibu. Jodoh juga demikian karena misteri. Bisa saja adik lebih dulu dari kakaknya. Maka kakak harus legowo, harus ridho, harus melos. Jangan sampai adiknya nggak nikah-nikah karena si kakaknya belum ketemu jodohnya. Selain belum ketemu, kakaknya juga malas nikahnya. Itu jadi penghalang tuh. Harusnya seorang kakak legowo, silakan deh. Ade udah ketemu jodohnya, ade aja nikah duluan. Doakan biar kakak berikutnya. Nanti nggak lama kakaknya yang akan nyusul. Nah, begitu ya. Segera cari hilal supaya nyusul nanti setelah adik. Hilal udah ketemu itu Ustaz. Halo gitu. Ya, sudah halo ya. Mungkin selanjutnya ada masih ada beberapa sedikit lagi sih. Tadi mana ya? Yang kelima masih ada Ustaz. Yang kelima ini admin, apa tolak ukur seseorang itu dinyatakan untuk siap menikah? Terus yang keenam, apa amalan utama yang bisa dikerjakan selama menjadi jombloan atau jomblowati? Oke. Ya, baik. Oke. Ini terakhir, dua terakhir. Masih ada satu lagi, Ustaz. Tadi lewat Instagram barusan. Sudah malam di sini. Langsung aja ya. Ya. Definisi cinta yang hakiki bagaimana ya, Ustaz? Bagaimana kita tahu sudah mencintai pasangan atau keluarga kita karena Allah Subhanahu wa taala? Baik. Wah, ini pertanyaannya bagus-bagus. Baik, tolak ukur
Yang keempat itu tadi tolak ukur. Tolak ukur kita siap untuk menikah. Oke. Nah, pertama tentu saja usia. Usia ini harus sudah balik, ya. Tapi sebenarnya belum balik bagaimana undang-undang di negeri kita di Indonesia melarang, ya. Walaupun dulu zaman Rasulullah, Aisyah itu dinikahi oleh Rasul di usia 9 tahun. Ya, belum balik tuh, tapi digauli, artinya diperlakukan sebagai istri secara biologis itu di usia 12 tahun. Nah, tapi mungkin boleh jadi 9 tahunnya orang Arab beda dengan 9 tahun kita, ya. 9 tahun kita masih kanak-kanak. Nah, satu ukuran usianya bagaimana? Usia balik, ya. Usia balik ini di atas tamyiz, artinya dia sudah dewasa, sudah cukup, sudah mukallaf, sudah terkena kewajiban dan dosa. Tandanya bagaimana? Kalau wanita sudah haid, kalau laki-laki sudah bermimpi, begitu ya. Nah, ini sudah mukallaf. Yang kedua, bisa saja bukan berdasarkan, artinya yang kedua, kalau usia sudah, berikutnya adalah yang dinyatakan siap, adalah siap juga dengan ilmu. Kalau saya sering memberikan bekal itu ada 5 bekal. 1, persiapan ilmu. Kenapa? Karena mengarungi rumah tangga ini bukan sederhana. Ilmunya harus disiapkan. Nah, ini bagus nih, kita ngebahas nih para calon pengantin lah, jombloan jomblowati tadi istilahnya, supaya kita siapkan ilmu dulu, ya. Yang kedua adalah persiapan ruhiyah, ya, ibadah harus bagus karena itu niat nikah itu harus jadi ibadah, harus jadi amal soleh, begitu. Yang ketiga adalah persiapan fisik, ya. Nanti akan beda fisiknya ketika sendiri dengan sudah berkeluarga. Ada tugas dan pekerjaan lain yang harus dilakukan dalam berkeluarga, begitu, peran suami ataupun peran istri. Kemudian persiapan harta, ya, karena nikah juga perlu harta, berkeluarga perlu harta, harus disiapkan dengan baik, gitu. Nah, terakhir persiapan hati. Kalau Ria tadi lebih kepada ibadah, hati itu lebih kepada persiapan hati. Ada yang nggak nikah, seorang laki-laki, gitu ya, udah sampai, padahal dia udah doktor gitu, udah S3-nya selesai, ilmunya tinggi, tapi nggak nikah. Kenapa? Ternyata makin tua, makin ragu. Hatinya itu yang buat ragu. Milih ini, takut gini. Milih yang ini, kemudahan. Yang ini terlalu tua. Yang ini, nggak jadi. Itu nggak jadi tuh. Terus aja banyak pertimbangan. Itu karena hatinya yang nggak tetap. Nah, jadi yang paling utama menurut saya, siapkan ilmu. Nanti kalau ilmu sudah memadai, minta ke Allah, nanti Allah berikan yang terbaik bagi kita. Gitu, ya. Nah, itu jawaban nomor 6 berarti. Untuk para jomblowan-jomblowati, belajar ilmu dari sekarang, siapkan. Ya, jangan sampai kalau kuliah STMJ, semester tamat masih jomblo. Ya, jadi harus persiapan ilmunya dari sekarang. Yang terakhir, apa yang terakhir, Kang Noval? Masih mute. Ini definisi cinta yang hakiki, Ustadz. Terus ya gimana kita sudah tahu cinta pasangan atau keluarga karena Allah. Ya, cinta hakiki, cinta yang karena Allah tentu saja. Dalam surat Al-Baqarah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang beriman itu orang yang cinta kepada Allah-nya sangat. Nah, bagaimana cinta kepada keluarga, anak, dan istri? Itu merupakan cinta yang ditanamkan oleh Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 14, ya, Zuyyina linnas hubbush syahwati minan nisa wal banin. Ya. Dihiasi manusia ini rasa cinta kepada wanita, maksudnya pasangan wanita kepada laki-laki kepada wanita. Wal banin juga anak-anak keturunan. Jadi cinta seorang ayah kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, itu adalah merupakan zinatul hayatud dunia, perhiasan kehidupan dunia. Nah, jadi ada cinta itu. Tetapi di dalam surat Taubah ayat 24, gitu ya, Qul in kana aba'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amalukum. Katakan kalaulah orang tua, pasangan, anak, harta, bisnis, semua itu dicintai boleh. Tetapi jangan melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jangan melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, cinta hakiki gimana? Yang cinta
suami istri, anak itu adalah jadi jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan makin kuatnya cinta kepada Allah. Itulah yang menyelamatkan, dan itu sesungguhnya cinta hakiki yang sesungguhnya. Masya Allah. Begitu, ya. Sudah nikah itulah cinta hakiki. Kalau sebelum menikah bukan cinta hakiki, itu cinta palsu. Ya, sudah nikah yang hakiki bisa muncul. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas, terima kasih teman-teman juga atas pertanyaannya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ya, insya Allah semuanya tercerahkan ya. Amin. Alhamdulillah. Lumayan banyak tadi pertanyaannya. Udah kebelet kayaknya. Udah pada kebelet. Teman-teman. Iya. Jadi nanya gitu. Iya. Kebelet nikah maksudnya. Oke, baik. Kita cukupkan saja kali ya, Jul. Di Indonesia sudah jam 10 malam juga ya Ustadz ya? 10 lebih. Iya, jam 10 lebih. Baiklah, kalau gitu. Udah di penghujung acara, dan mungkin kita minta berkah doa dari Ustadz Mulyadi untuk menutup acara ini. Semoga ilmunya juga bermanfaat, dan mungkin biar berkaitan dengan materi ini, mungkin bisa dikasih selipin doa-doa buat jombloati atau jombloan atau yang sudah berkeluarga, biar bisa sakinah dan mawaddah. Amin. Baik. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kang Opal, Kang Azul, dan juga semua yang sudah bergabung ya. Masya Allah. Jarak memisahkan, tetapi dengan teknologi kita bisa bersama-sama di satu ruang Zoom ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya. Mari kita berdoa, ini juga saat mustajab di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, syahrul doa, bulan juga pengampunan doa bagi kita. Ala dinia wa kullu niyatin shalih. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami. Berikan kemudahan dari semua apa yang kami lakukan ya Allah. Istiqomahkan kami di jalan. Titipkan kepada kami rezeki yang halal, berkah, melimpah. Jauhkan dari harta yang haram yang tidak Kau sukai ya Allah. Beri kesempatan di Ramadan ini kami untuk bisa beramal sebanyak-banyaknya agar cukup bekal pulang kami kepada, agar cukup amal saat kami dipanggil oleh-Mu ya. Berikan jodoh terbaik bagi yang merindukan. Berikan jodoh yang terbaik, yang saleh. Keluarga yang sakinah, anak-anak yang saleh. Hanya kepada Engkau lah kami memohon. Engkau yang maha memberi, Engkau yang maha pengatur, Engkau yang maha menguasai segalanya. Hanya kepada Engkau lah kami memohon ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana ya dzal jalali wal ikram. Berkahi pertemuan ini, catatlah siapapun yang Kau hadirkan saat ini ya Allah. Berkahi ilmu kami, berkahi amal kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi anak keturunan kami, berkahi hidup dan mati kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali Ustadz, sama-sama. Terima kasih kepada Kang Adam juga, Kang Dadan yang sudah menghubungkan kita dengan Ustadz
Mulyadi. Dengan ini silaturahim kita semakin terjaga lah ya. Semakin terhubung. Amin. Amin. Alamin. Baik, teman-teman, hari ini nggak ada kuis dulu ya karena udah sore juga. kita mungkin kita bisa tutup pengajian pada sore hari ini dan malam waktu Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau hadir, sudah mau bertanya, sudah mau berdiskusi. Terima kasih kepada Ustadz Mulyadi sekali lagi atas waktunya. Semoga ilmunya bisa berkah ya, bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih kepada Kang Adam, Kang Dadan. Semoga kita tetap terus menjalankan silaturahmi. Amin. Sampai nanti-nantinya. Baik. Kita juga undur diri sebagai host dari IMTRI. Jika ada kesalahan, datangnya dari kita sendiri, murni itu. Dan jika kelebihan-kelebihan yang lain, datangnya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup majelis ilmu ini pada sore hari ini dan malam hari di Indonesia dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pamit ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Kang Adam, Kang Dadan. Terima kasih teman-teman. Oh ya, bagi yang mau mengambil takjil bisa sekarang ke tempat Ita. Jadi ya siap-siap dulu. Kita juga yang mau ngobrol besok-besok lagi aja lah. Kita juga mau siap-siap makan. Nanti ya makanya masih nanti ya. Gimana? Cukup puas ya dengan kajian hari ini. Insyaallah teman-teman puas ya, tercerahkan juga ya. Alhamdulillah. Oke, ya teman-teman yang udah mau live silahkan. Saya hitung mundur 1, 2, enggak bersatu. Udah sampai jumpa. Oh iya, jangan lupa nanti ada odots. Apa tak? Loh. Ya, jangan lupa setelah ngambil makanan nanti kita ada odots. Mungkin dimundurin 15 menit kali ya biar orang-orang udah bisa nyampe rumah. Nanti aku umumin lagi di grup IMTRI. Baik. Undur diri ya, Jul ya. Ya. Dadah, sampai jumpa nanti, sampai jumpa besok, sampai jumpa minggu depan. Selalu bersama IMTRI. Assalamualaikum.